Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kita berjumpa lagi di ibadah minggu terakhir bulan Juli 2020. Dalam ibadah ini kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 21 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-21. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, urapilah kami dengan kekuatan-Mu. Mampukanlah kami untuk memahami firman-Mu, agar kami dikuatkan untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam kasih-Mu, ya Yesus, firman yang telah menjadi manusia, kami bawa seluruh pengharapan kami bagi Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudara, Kejadian pasal 21 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-21 dengan judul Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat suatu sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir.
Demikian bagian Alkitab yang kita bacakan di hari ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Allah, kita semua sepakat bahwa anak adalah anugerah, bahkan anugerah terindah dari Allah. Karena setiap anak berharga di mata Allah. Allah mengasihi, Allah mencintai, Allah melindungi anak-anak. Sebab memang ialah sang pencipta itu. Karena itu saudara-saudara tidak menjadi penting lagi ketika orang berdebat soal asal-usul latar belakang anak-anak. Sebab dari manapun anak-anak itu, mereka berharga di mata Allah. Mereka milik pusaka Allah. Dari teks Kejadian 21 ayat 8 hingga 21 dan dengan tema mingguan yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku hari ini, peduli anak tanpa diskriminasi, maka kita akan menemukan tindakan-tindakan Allah yang patut kita teladani di dalam perikop ini. Yang pertama, saudara-saudara, dikisahkan bahwa Sarah meminta Abraham suaminya untuk mengusir Hagar dan Ismail anaknya itu. Soal warisan menjadi alasan utama dari Sarah untuk mengusir Ismail dan Hagar hambanya. Saudara-saudara, bagian ini sebetulnya menggambarkan tentang gambaran janji Allah yang begitu eksklusif milik Israel. Dan di dalam ayat-ayat selanjutnya kita akan menemukan, demikiankah Allah yang kita sembah itu? Catatan yang kedua, kita juga melihat bahwa permintaan dari Sarah ini tidak mudah untuk dipenuhi oleh Abraham. Sebab bagaimanapun juga Ismail itu adalah darah dagingnya, miliknya, anaknya, kepunyaannya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11, Abraham sedih. Abraham sebetulnya merasa sakit, kecewa, dan mengalami tekanan yang luar biasa untuk harus melakukan permintaan, meluluskan permintaan istrinya itu. Tetapi saudara-saudara, kita melihat bahwa Allah mengerti situasi yang dialami oleh Abraham. Dan seolah-olah kita menemukan di dalam teks ini, Allah meyakinkan Abraham untuk meluluskan permintaan dari Sarah istrinya. Sekali lagi, hal ini mengindikasikan sepintas lalu seakan-akan Allah setuju dengan tindakan semena-mena ketidakadilan yang dilakukan oleh Sarah kepada Ismail dan Hagar. Tetapi saudara-saudaraku, kita percaya bahwa Allah tahu setiap kondisi dan situasi yang terjadi hari itu, kemarin maupun hari-hari yang akan datang. Allah tahu apa akibatnya jika Hagar dan Ismail terus tetap tinggal bersama-sama dengan Sarah. Di dalam Kejadian pasal 16 kita menemukan penindasan yang dilakukan oleh Sarah terhadap Hagar sehingga Hagar sempat melarikan diri dari rumah Sarah dan Abraham. Allah tahu bahwa jika Hagar dan Ismail terus ada dan tinggal bersama-sama dengan Sarah,
maka ancaman demi ancaman, penekanan demi penekanan, penindasan demi penindasan akan terus dilakukan terhadap mereka berdua. Membiarkan Hagar dan Ismail keluar dari tempat, dari rumah Sarah adalah tindakan yang tepat. Tindakan ini merupakan tindakan pembebasan yang dilakukan Allah. Kita tahu Hagar sebagai budak, dan ketika dia keluar dari rumah tuannya itu, dia telah menjadi orang merdeka. Jadi dengan membiarkan Hagar keluar dari rumah Sarah, ini suatu tindakan pembebasan yang sedang dilakukan Allah terhadap Hagar dan Ismail. Tindakan ini adalah tindakan penyelamatan atas penindasan dan ancaman. Allah memberikan kemerdekaan bagi mereka yang menderita, lemah, dan tidak berdaya. Memang ini adalah suatu kisah yang pilu, kisah sedih. Dan siapapun yang membaca kisah ini akan turut serta merasakan penderitaan dan rasa sakit, penghinaan yang dialami oleh seorang Hagar dan anaknya Ismail. Dan oleh karena itu saudara-saudara, sebagai ibu yang diusir keluar bersama dengan anaknya yang masih kecil itu, mereka tidak berdaya. Diamnya mereka, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Hagar, menandakan bahwa ketidakberdayaan mereka sebagai orang-orang yang tidak punya hak sebetulnya sebagai hamba, sebagai budak. Dia tidak tega melihat penderitaan dan kematian anaknya yang akan terjadi secara perlahan-lahan ketika air yang menjadi bekal yang diberikan oleh Abraham itu habis. Lalu dikatakan di situ, dia meletakkan anaknya itu dalam semak-semak, dan kemudian dia pergi agak jauh. Dia tidak tega untuk melihat kematian secara perlahan dari anak itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan di sini kita kembali melihat Allah melakukan intervensi, Allah melakukan tindakan penyelamatannya, dan Allah hadir di tengah-tengah situasi yang tidak ada kepastian itu. Allah datang menjumpai Hagar. Di dalam pembacaan ini kita melihat, lalu Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Di sini saudara-saudara kita melihat bahwa Allah yang dipandang oleh orang Israel sebagai milik satu-satunya mereka, menjadi Allah yang sungguh-sungguh Allah yang universal, Allah yang mengasihi setiap bangsa-bangsa, Allah yang peduli dan memperhatikan setiap orang yang lemah dan tidak berdaya. Apa tindakan Allah, saudara-saudara? Allah menjumpai Hagar. Yang pertama, dia memberikan penguatan, penghiburan. Jangan takut. Ini suatu seruan, suatu ajakan sekaligus satu peringatan bahwa Allah bisa merubah apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jangan takut. Dan bukan cuman itu, Allah memberikan air tetapi juga jaminan bahwa aku akan memberkati Ismail menjadi bangsa yang besar. Dia menyediakan air di sumur dan menyertai Ismail. Ia menjadikan Ismail seorang pemanah. Lihatlah Allah yang betul-betul Allah yang tanpa pandang bulu.
Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita belajar beberapa hal penting melalui kisah ini. Yang pertama, saudara-saudara, ingatlah bahwa setiap anak adalah berharga di mata Allah. Allah peduli, Allah mengasihi mereka, Allah mencintai mereka, Allah sayang kepada mereka. Siapapun anak-anak itu, kita lalu ingat apa yang dilakukan oleh Yesus ketika para murid itu mengusir anak-anak yang dibawa kepada Yesus. Yesus melihat hal itu, dia marah. Dan di dalam kisah-kisah Yesus tidak banyak peristiwa yang membuat Yesus marah. Tetapi ketika dia melihat anak-anak itu diperlakukan dengan tidak benar, diperlakukan dengan tidak adil, Yesus marah. Dia berkata kepada para murid, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang memiliki kerajaan Allah. Yesus memeluk anak-anak itu. Dia memberkati mereka. Anak-anak yang kadang-kadang dianggap rendah, kelompok minoritas yang tidak berdaya itu kadang-kadang diperlakukan dengan tidak adil. Saudara-saudara, kita harus berani menolak tindakan diskriminasi kepada anak-anak oleh siapapun, termasuk kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada hak-hak hidup anak. Apa saja hak-hak anak? Hak anak untuk belajar, sekolah, bermain, berkreasi haruslah dijamin oleh orang tua, gereja, dan juga pemerintah. Anak-anak wajib mendapat perhatian, mendapat kasih sayang, mendapat perlindungan dari setiap orang tua, perlindungan dari gereja, perlindungan dari negara. Siapapun anak-anak yang bertumbuh dalam lingkungan kita patut dibimbing sebagaimana perintah Allah kepada Abraham. Bimbinglah anak itu Ismail. Kata membimbing lebih dalam dari sekedar mendidik, menjaga, merawat. Membimbing artinya menuntun, mengarahkan, melakukan tugas yang tidak terjadi sekali dua kali, tetapi terus-menerus membimbing sampai mereka tiba pada kedewasaan. Catatan yang kedua, saudara-saudara, ingatlah Allah sanggup merubah ancaman kematian di padang gurun menjadi berkat dan kehidupan. Pengusiran dari rumah, ancaman dan ketidakpastian menjadi kehidupan yang layak dirubah oleh Allah. Allah merubah mereka menjadi orang-orang merdeka. Dan janji berkat yang seolah-olah diklaim menjadi milik pusaka suatu bangsa hendak menunjukkan wajah asli dari Allah di dalam teks ini, bahwa Allah itu Allah yang tanpa memandang muka, Allah yang universal, Allah yang mengasihi semua bangsa-bangsa, Israel, Mesir, Indonesia, siapapun. Allah mengasihi bangsa-bangsa karena Dia raja di atas segala bangsa-bangsa di bumi. Yang ketiga, saudara-saudara, Allah berpihak pada orang-orang lemah dan tidak berdaya. Suara tangisan anak kecil, suara tangisan Ismail di tengah-tengah padang belantara itu didengar oleh Allah dan diresponi. Bukan cuma didengar, tetapi Allah turut serta meresponi apa yang dialami oleh orang-orang ini. Ia hadir dan memberikan jaminan keberlangsungan hidup bagi mereka berdua, dan itu digenapi oleh Allah.
Ini juga menjadi suatu pembelajaran penting bagi kita semua yang terus berada di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berujung ini. Ingatlah saudara-saudara, Allah sanggup merubah ancaman menjadi berkat bagi kita semua. Seruan, tangisan, erangan, teriakan kita minta tolong kepada Allah, bahkan bukan kita di Indonesia, bukan kita di kota Ambon, tetapi di seluruh dunia ada teriakan, ada jeritan dari orang-orang percaya. Dan saya terlalu percaya Allah mendengar jeritan kita dan Allah turut bekerja bersama-sama untuk mengatasi situasi ini. Satu hal yang penting dan jangan pernah kita lupa adalah berserah dan bersandar diri. Percaya pada pertolongan dan pengasihan Allah. Maka Ia menjadi Allah yang terus bertindak bagi kita. Amin.